Langkah Ibtu Rudiana mendekati pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam kasus Vina Cirebon, berbuah simalakama. Pasalnya, untuk bisa mendekati Hotman Paris, Ibtu Rudiana harus meninggalkan pengacara sebelumnya, Elza Syarif. Sementara Hotman Paris yang sudah didekati ogah menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana meski keduanya sudah tampil satu meja dalam konferensi pers di Keraton Kacirebonan, Cirebon pada Senin tanggal 29 Juli tahun 202. Pertemuan Ibtu Rudiana dengan Hotman Paris itu ternyata tanpa sepengetahuan Elza Syarif, selaku kuasa hukumnya. Hal ini terungkap saat Elza bersama Rasman Nasution hadir di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024 malam. Praktisi hukum, Rasman Nasution mengaku miris dengan kelakuan Hotman Paris. Ia tak habis pikir Hotman, kuasa hukum Vina, tiba-tiba tampil bareng Ibtu Rudiana. Saya tidak habis pikir, begitu saya buka YouTube, Pak Rudiana konferensi pers bersama Pak Hotman Paris Hutapea, apa yang sedang terjadi sekarang? Setahu saya Pak Rudiana memberikan kuasa ke Bu Elza dan kawan-kawan. Ujar Rasman seperti dikutip dari Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024 malam. Rasman mengaku tidak menyalahkan Ibtu Rudiana karena ia menduga bahwa sang polisi tersebut resah dan gelisah dengan kejadian yang menimpanya. Namun, ia merasa janggal dengan sikap Hotman Paris yang main serobot klien tanpa adab. Rasman pun bertanya kepada Elza Syarif apakah Hotman Paris sempat, "Kulo nuwun," atau minta izin kepadanya. Ada adab kalau kita berbeda pendapat atau mengambil klien? Apakah pernah Hotman Paris nanya Kak Elza, apakah kakak izinkan dia Ibtu Rudiana datang ke situ? Apakah kakak keberatan tidak dengan Ibtu Rudiana datang ke situ? Sedih tidak? Kok Hotman konferensi pers bersama dia tanpa Hotman ngomong ke kakak? Tanya Rasman. Di bagian lain, Hotman Paris mengaku bukan dia yang mendekati Ibtu Rudiana. Justru Ibtu Rudiana yang mencoba menghubungi dia melalui asistennya. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris sendiri di media sosial Instagramnya. Diketahui saat ini Hotman Paris adalah kuasa hukum dari keluarga Vina. Mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku tak menerima bayaran sama sekali. Ternyata di sela-sela mendampingi keluarga Vina, Hotman Paris mengaku berulang kali dihubungi oleh Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana juga kerap mengajak Hotman Paris untuk bertemu. Tujuannya tak lain adalah, agar Hotman Paris bersedia menjadi pengacara Kapolsek Kapetakan tersebut. Rudiana sudah lama dan berulang-ulang meminta Hotman untuk jadi kuasa hukum tapi Hotman tolak. Lalu Hotman Paris menceritakan peristiwa di balik hadirnya Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Hotman Paris mengaku kala itu niatnya, hanya ingin konfres dengan keluarga Vina. Namun Ibtu Rudiana menghubungi asistennya dan memohon agar bisa ikut tampil. Setelah mendapat dukungan dari pengacara kondang Hotman Paris, Ibtu Rudiana kini berani sumpah terkait kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana berani bersumpah kalau anaknya, Eki, benar-benar telah meninggal dunia. Keterangan tersebut disampaikan Ibtu Rudiana saat konferensi pers yang digelar oleh tim Hotman 991 di sebuah keraton di kota Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun, termasuk sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana mengungkapkan kesedihan dan kesetiaannya pada kebenaran mengenai nasib anaknya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, Muhammad Rizky Rudiana. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Mengenai kemungkinan pembongkaran makam Eki guna keperluan penyidikan lebih lanjut, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Kalau makam Eki dibongkar lagi buat penyidikan, walaupun saya sangat berat makam anak saya dibongkar lagi, buat anak saya tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan, jelas dia, dengan suara bergetar. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya, Muhammad Rizky Rudiana, benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Namun, seperti yang saya sampaikan bahwa yang meninggal itu anak saya, Muhammad Rizky Rudiana. Kalau buat penyidikan, bongkar makam Eki, silakan, katanya. Diketahui, Ibtu Rudiana akhirnya muncul di hadapan publik dalam konferensi pers yang digelar oleh tim Hotman 911, selalu kuasa hukum keluarga Vina,
di salah satu keraton di Cirebon, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Kehadiran Ibtu Rudiana bersama kuasa hukumnya dengan tim kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris dan kawan-kawan menjadi menarik. Sebab Hotman Paris sempat berseteru dengan Ibtu Rudiana, karena tidak berani muncul dan menjelaskan semua tudingan bahwa dia sudah merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki sehingga menjerat 8 tersangka. Selain Rudiana, konferensi pers itu juga dihadiri oleh Marliana, kakak kandung Vina dengan didampingi Hotman Paris. Keduanya bersama tim hukum menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh media terkait perkembangan terbaru dalam kasus Vina Cirebon, terutama terkait sidang peninjauan kembali Saka Tatal, salah satu mantan terpidana. Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, nama Ibtu Rudiana terus dikaitkan dengan sosok yang bertanggung jawab menjebloskan 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana bahkan disebut membuat skenario dengan meminta saksi AF dan Dede untuk memberikan kesaksian palsu pada berita acara pemeriksaan BAP 2016 lalu.